ikhlas dipukul, ikhlas dicubit, ikhlas disuruh berdiri, ikhlas disuruh sujud, ikhlas disuruh jongkok, ikhlas disuruh apa? Hafalan, ikhlas disuruh apa lagi? Semua harus ikhlas. Nah, bahasa ikhlas kepada murid untuk gurunya, dia salah satunya harus ikhlas disuruh apapun oleh gurunya. Bisa suruh hafal, disuruh lari, disuruh berdiri, ikhlas pada gurunya. Salah satu keikhlasan ketika kita thalabul ilmi, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah ya. Ada yang gak ikhlas? Ada? Ada yang ikhlas? Ada yang gak ikhlas? Ikhlas untuk tidak bicara. Bapak nyuruh jangan bicara dulu, ya. Coba kalau ada pertanyaan dijawab. Kalau nggak ada pertanyaan ya nggak usah dijawab, nggak usah bicara sendiri, ya. Bisa? Yang kedua sifat sabar. Jadi kita nuntut ilmu harus sabar. Harus sabar. Kalau tidak sabar itu gandengan dari ikhlas. Ya, harus sabar. Terus sabar apa aja? Sabar dalam keadaan kita ngantuk, udah dibangunkan oleh guru kita kalau di pondok, ya. Kalau di rumah dibangunkan oleh orang tua kita harus sabar. Waktunya ngaji tetap ngaji, waktunya main tetap main. Nah, ini harus kita pelajari dari sekarang. Bisa dimengerti? Dan yang ketiga, apa kira-kira yang ketiga? Ada uang untuk belajar. Ini uang ini salah satu untuk syarat kita mendapatkan ilmu. Ya, tidak harus berpikir uang buat gurunya, tidak. Walaupun harus juga wajib. Tapi ketika kita keluar dari rumah menuju ke tempat pengajian, contoh kayak di pondok atau kemana, thalabul ilmi yang lainnya, kita tetap harus pakai duit, ya, pakai duit. Dan kita main aja minta duit kok, iya nggak? Jajan mak. Kata empat kata ini tidak lepas dari lisan kita. Mau melangkah kaki keluar sebentar aja, JAJAN. Apa? Pasti kayak gitu. Ya. Siapa yang minta duit? Mak minta duit buat apa? Buat beli mobil kan nggak ada. Ya, buat motor nggak ada. Ya. Pertama kali pasti JAJAN. Ya. Kata jajan. Ya, ketika kita menuntut ilmu, thalabul ilmi, mencari ilmu, salah satu syarat adalah kita mempunyai uang untuk bekal. Tadi ada bawa duit ya? Nanti kalau lapar gimana? Baik. Ingat, yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua sabar. Yang ketiga ada bekal.
atau duit. Ya. Terus yang keempat apa ya? Wa isyadi ustadin, ada pitutur. Pitutur tahu? Ada pesan atau pengajar berupa seorang guru. Harus ada guru. Syarat yang keempat, ketika kita ingin mendapatkan ilmu harus ada guru. Ya. Kalau tidak ada guru gimana kira-kira bisa? Ya bisa. Ya. Dan guru yang terbaik adalah seorang ibu yang ada di rumah. Jangan lupa, sebelum kita belajar sama orang lain, belajar dulu sama ibu kita. Gimana kalau ibu kita sibuk, Pak, ngurus adik, ya, ngurus kakak, bagaimana coba? Diserahkan kepada guru yang bisa mengajar kalian, tapi tetap orang tua kita adalah tarbiyah terbaik di dalam rumah, yaitu seorang ibu. Halo, yang besar-besar itu sebentar lagi jadi seorang ibu, ya, yang perempuan tuh. Jadi harus disiapkan mental untuk menjadi seorang ibu yang bisa mengajar. Pahamin ya? Bisa dipahami? Halo? Ini belum seperempat jam kita ngaji ini. Masih ada waktu 2 jam lagi. Dan salah satunya lagi yaitu syaratnya kita harus cerdas. Ada yang cerdas? Soleh-solehah. Amin. Cerdas semua. Amin. Alhamdulillah. Pintar semua. Alhamdulillah. Cerdas semua. Alhamdulillah. Semangat. Nah, salah satu menuntut ilmu itu juga semangat. Kita harus semangat. Makanya duduk yang baik. Ayo. Duduk yang baik supaya organ tubuh kita berfungsi normal. Ya. Ketika kita mempunyai sifat sabar untuk menuntut ilmu, maka akan timbul rasa semangat dan kita akan diberikan kecerdasan oleh Allah. Makanya salah satu yang pertama adalah sifat cerdas, semangat, sabar. Harus ada gurunya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah ketika mempunyai waktu yang panjang. Ngaji di TPG berapa menit? 2 menit? 2 jam? Ya. Kalau waktu sholat asar sekarang jam 3:30, jam 4 kita ngaji, jam 5 kita pulang atau 5:30, mempunyai waktu yang panjang 1,5 jam. Kalau isya atau maghrib, setelah maghrib kita maghrib sekarang jam 6:30 baru siap maghrib. Kita ngaji maghrib jam 7:15, ya. Setelah 1/2 jam kita ngaji, kira-kira waktu panjang nggak? Sangat sempit, karena
tidak hanya ngaji aja. Kalau ngaji aja setengah jam, baca Al-Quran dari awal sampai akhir setengah jam, insya Allah waktu yang panjang. Akan tetapi dijeda dengan cerita. Iya nggak? Ada cerita apa? Cerita main bola, cerita main bulu tangkis, cerita main jalan-jalan, cerita pun nggak tidur diceritakan. Iya kan? Ini udah biasa. Makanya kalau mau waktu yang panjang setengah jam aja, itu insya Allah sudah banyak yang kita baca. Nah, untuk siasatin kalian bicara banyak, Bapak bikin tambahan waktu ba'da sholat isya supaya tepat pas ketika kita ingin mendapatkan ilmu adalah salah satunya adalah waktu yang panjang. Bisa dimengerti? Nah, kalau kita bicara waktu yang panjang tadi berarti ada kejenuhan. Untuk mengusir kejenuhan kita banyak untuk metode belajar. Salah satunya adalah hafalan juz amma. Duduknya yang baik biar organ tubuh kita berfungsi dengan sempurna. Ayo, duduk kita yang baik. Ya, kurangin bicaranya, coba kurangin bicaranya. Kan Bapak udah bisa. Ya, lanjut bicaranya. Biar Bapak yang nungguin. Bisa dimengerti? Bisa dipahamin 6 saat kita tolabul ilmi? Bisa? Nah, ayo. Kalau kita mempunyai sifat sabar, semangat, apalagi? Sabar, semangat, ada biaya, ada guru, waktu yang panjang, yang ikhlas tadi, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mau ilmu yang bermanfaat? Ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sedikit ilmu diamalkan, banyak pun diamalkan, maka akan jadi jariyah. Ketika kita wafat nanti, ilmu kita akan dipakai anak-anak kita menjadi ilmu anak yang soleh dan solehah, dan itu bermanfaat ketika kita nanti tidak lagi ada di dunia, dan insya Allah ilmunya akan terus dimanfaatkan oleh orang lain, termasuk kita. Bisa dimengerti? Mau tidak mau kita akan pergi lagi, yaitu diwafatkan oleh Allah. Orang tua kita yang sudah wafat, kita banyak-banyak berdoa. Kalau kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, kita banyak-banyak berdoa untuk kedua orang tua. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal, kita banyak kirimin suratul Fatihah, bacaan Al-Quran, supaya dengerin Bapak, supaya orang tua kita yang sudah wafat terus mendapatkan aliran amal dari anak-anak yang soleh dan solihah. Anak soleh solihah itu seperti apa Pak? Anak yang baik, yang untuk laki-laki baik semuanya, untuk perempuan yang baik-baik itu seperti apa? Ya seperti ini. Salah satunya kita adalah mempunyai akhlak untuk guru kita, untuk orang tua kita yang masih ada, untuk teman-teman kita. Bisa duduknya yang baik biar organ tubuh kita berfungsi. Ayo. Kemana-mana ngobrol. Baik, soleh-solehah, semangat. Coba
Semangatnya seperti apa? Bismillah ulang. Bismillah sekali lagi, soleh-solehah. Semangat. Bismillah soleh-solehah. Semangat. Bismillah alhamdulillah. Bisa? 1, 2, 3. Baik. Bisa? Kalau sudah bisa, nanti Bapak isi Al-Quran nih. Ayo, kita ngaji Al-Quran. Ya, satu lagi tadi ya, Bapak pesan, kalau kita, orang tua kita, di antara kita sudah ada yang wafat atau meninggal, banyak-banyak kita baca doa untuk mereka. Ingat ya, karena mereka membutuhkan doa dari aliran doa dari kita anak-anaknya. Bisa? Caranya bagaimana Pak? Kita baik-baik kita belajar. Makanya Bapak pesan untuk belajar. Semuanya nanti kita akan menjadi seorang yatim, ditinggal oleh bapak kita. Nanti menjadi anak yatim piatu, kita akan ditinggal oleh ayah dan ibu kita. Apa yang dipersiapkan? Banyak belajar mulai dari sekarang. Banyak percaya atau tidak, nanti saya nggak mendoakan, Bapak nggak mendoakan. Intinya pasti akan dipanggil oleh Allah. Nah, sebelum mereka dipanggil oleh Allah, sekarang kita banyak belajar. Banyak belajar Al-Quran. Belajar nanti, mandiin orang tua kita ketika meninggal. Mandinya pas seperti kita hidup Pak? Tidak biur, nah seperti itu. Tentu ada caranya. Nah, kita bisa nggak? Harus bisa. Begitu dengan Bapak, harus bisa. Nanti bisa dipakein kafan, nggak pakai jas, nggak pakai kain sarung, tapi pakai kafan. Apakah seperti pokoknya digulung aja? Ada aturannya. Seperti apa? Belajar. Ya, siap dimandiin, dikafanin, disolatkan. Apakah solatnya sama seperti kita solat? Tidak. Solatnya tanpa ruku. Kalau ada solat jenazah pakai ruku, gila. Ya, tidak pakai ruku. 4 kali takbir. Solatnya harus bisa. Santri TPQ Baitu Salam harus bisa. Makanya nah, kalau kalian semangat belajar, Bapak pun semangat mengajar. Ya. Kapan-kapan Abah suruh bikin sate kambing. Yeay, terus saja kalian. Ya. Bikin sate. Mau? Besok bawa duit 100.000 per orang. Mau? Wah, betapa indahnya TPQ Baitu Salam yang beli kambing. Duitnya dari mana? Patungan. Ya, bisa. Nah, ketika kita sholat takbir 4 kali, di dalam lain masing-masing takbir berbeda doa. Takbir pertama baca suratul Fatihah, takbir yang kedua baca selawat Nabi, takbir yang ketiga baca doa. Kalau untuk laki-laki minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk ibu-ibu perempuan minimal Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semua ada tata caranya. Dan yang terakhir takbir yang keempat baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu untuk laki-laki wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Ada tata caranya masing-masing. Kalau kita nggak bisa, ayo kita mandiin. Nggak mau Pak, nggak mau, nggak berani.
bapaknya kalau tidur pun di cloning, mau mandiin nggak berani. Sama ibunya ketika tidur di cloning, mandiin ketika meninggal nggak berani. Belajar dari sekarang, kuatkan mental kita. Ya, bisa? Setelah disolatkan selesai, bacakan tahlil, bacakan doa, dibawa ke pemakaman terakhir. Di situ dimakamkan, dikuburkan. Ada caranya juga. Seperti apa Pak? Belajar lagi, ya. Makanya Bapak nuntut kalian untuk belajar dan belajar. Sampai kapan? Sampai kita tua, ajal menjemput, tetap wajib belajar. Dengerin Bapak nih, Bapak ada cerita. Dengerin, sebentar dengerin. Dulu di Darmarkus tahu? Di mana itu? Di mana itu? Hah? Nah, gak usah Bapak sebut kotanya. Dulu ada penggali kuburan. Bapak berdiri ya. Capek juga duduk. Dulu ada penggali kubur. Jangan disela dengan pembicaraan kalian supaya tidak salah paham. Dan nanti ini bisa diceritakan lagi kepada murid-murid kalian. Bapak pengennya kalian nanti menjadi seorang guru-guru besar semuanya. Amin. Ada seorang penggali kubur. Ketika dia diminta oleh seorang perempuan, dengerin Bapak. Setelah diminta oleh seorang perempuan untuk menggalikan kubur, dia gali kuburan. Dan setelah digali, jenazah pun datang untuk siap dimakamkan. Setelah dimakamkan, diangkat jenazah di dalam, masukkan ke liang lahat. Jenazah tiba-tiba menghilang dan sang penggali kuburan diberikan oleh melihat taman-taman surga yang ada di alam barzah yang tadi. Setelah itu penggali kubur pingsan. Orang ramai, terus diangkat penggali kubur. Begitu siuman, ditanya oleh salah satu temannya yang menggali kubur, yang orang yang datang, kenapa kamu pingsan? Ya, dengan singkat cerita, saya tidak kuat melihat Allah memberikan keistimewaan oleh sang jenazah. Diberikan keistimewaan, ditempatkan di tempat-tempat yang indah, taman-taman surga Allah. Makanya dia pingsan saking gak kuatnya. Ya, bisa dipahami? Ya, setelah itu beberapa bulan kemudian dia diminta lagi oleh seorang ibu yang sama untuk menggali kuburan lagi. Digali kuburan sampai dengan selesai. Jenazah pun datang untuk siap dimakamkan. Yang pertama tadi Allah berikan kemudahan, ya, mendapatkan keistimewaan seperti di taman-taman surga. Dan yang kedua, dengan hal yang sama yang dia alami oleh jenazah, sama dengan jenazah yang pertama, tapi penggali kuburannya ini tidak pingsan karena sudah tahu. Paham? Nah, setelah itu dia keluar, tapi maksudnya jenazah yang kedua sama seperti yang diberlakukan oleh Allah seperti jenazah yang pertama. Diberikan tempat yang istimewa, diberikan kemudahan, diangkat derajatnya oleh Allah, ditempatkan tempat yang luar biasa bagus, dan itu dilihat oleh sang penggali kubur. Kalian tahu penggali kubur ini umurnya berapa? Kurang lebih 40 tahun. Setelah itu keluar, menemui sang ibu yang 2 kali minta diberikan liang lahat, digalikan kuburan.
ditanya sama ibunya, wahai ibu, apa sebetulnya yang terjadi kepada kedua anak kalian? Ya, jawaban ibunya, anak yang pertama adalah anak yang ahli menuntut ilmu, dan anak yang kedua mempunyai bekerja, dia bekerja untuk membiayai anak yang pertama tadi untuk tolabul ilmi. Yang satu meninggal pertama, dia adalah ahli ilmu, penuntut ilmu, dan yang kedua adalah orang yang membiayai yang ahli nuntut ilmu. Bisa dipahami? Setelah itu sang penggali kubur pensiun dari penggali kubur. Yang sudah tua tadi dia menuntut ilmu, tolabul ilmi. Makanya kita, semangat kita, motivasi dari cerita ini, jangan lelah untuk menuntut ilmu, untuk tolabul, untuk mencari ilmu. Dan insya Allah ketika kita wafat atau dipanggil oleh Allah, dimatikan Allah dalam keadaan tolabul ilmi, kita akan dibalas oleh Allah berupa surga. Allah seperti janjinya Rasulullah. Ya, barang siapa yang mau mencari ilmu, tentu ilmu agama, maka Allah akan mudahkan segala urusannya, termasuk Allah akan memasukkan ke dalam surga. Janjinya Rasulullah ditepatin, dan itu diberikan kepada sang tadi yang pertama. Allah berikan orang yang ahli ilmu, orang ahli yang tuntut ilmu, diberikan kemudahan, diberikan taman-taman surga, bahkan penggali kuburnya sampai pingsan melihat keindahannya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang ahli memberikan bekal untuk mencari ilmu. Makanya luar biasa, Bapak kita mencari nafkah, mencari rezeki, mencari duit, bahasanya bekerja untuk mencari duit. Duit diberikan kepada kalian supaya mendapatkan ilmu. Makanya jangan pelit, jangan pelit. Kita sebagai orang tua nanti jangan pelit untuk anaknya menuntut ilmu, berikan bekalnya. Itu pasti ada balasannya yang sangat luar biasa. Paham ya? Ada balasannya dari Allah. Jangan pelit nanti kalau kita jadi orang tua, anak kita pengen pintar, suruh tolabul ilmi, mencari ilmu. Ya, bahkan sabda Rasulullah, adlubu al ilma walau fissin, ada bahasa lain fisiyah. Ya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina.